Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tadabbur Al-Fatihahnya. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita jelaskan kemarin ya bahwa alhamdu adalah mempunyai makna pujian, dan alif lam di situ mempunyai makna istighraq. Artinya seluruh pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah, kata Rasulullah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Maka segala puji bagi Allah dalam semua perbuatannya, karena semua perbuatan Allah terpuji. Rabbil alamin. Rabb dari kata tarbiyah, atau dari mempunyai makna dari kata Rabb, ya, artinya pemilik. Karena Rabb ini mempunyai makna yang banyak, ya. Di antaranya kata Rabb artinya pemilik. Contoh misalnya, ya, orang Arab mengatakan man rabbul mal. Siapa rabbul mal? Pemilik harta ini. Maka kata pemilik dalam bahasa Arab disebut rabbu. Maka Allah pemilik langit dan bumi. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah pun juga yang memiliki segala sesuatu. Rabb juga mempunyai makna, ya, menunjukkan kepada makna yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang, ya, menghidupkan, yang mematikan. Yang itu merupakan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabb juga mempunyai makna di kata tarbiyah, yaitu menjadikan sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Yang dimana Allah yang menciptakan segala sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Ya, Allah ciptakan pohon dari biji, lalu jadi tunas, kemudian terus besar. Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan manusia dari saripati air mani, kemudian segumpal darah, terus menjadi manusia sampai sempurna. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sedikit demi sedikit dari sampai sempurna, dari kata tarbiyah. Makanya tarbiyatul aulad itu artinya ya mendidik anak-anak yang tadinya tidak bisa baca jadi baca. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin kunu rabbaniyin. Rabbaniyin, apa itu rabbani? Kata Ibnu Abbas, yaitu yang mengajarkan manusia dari ilmu yang rendah sampai ilmu yang tinggi, sampai menjadi betul-betul sempurna. Itulah rabbani, dari kata rabb juga. Maka Rabb artinya dia mempunyai makna-makna yang itu. Rabbul alamin. Al-alamin ditafsirkan dalam ayat yang lain, ya, di mana Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Apakah Rabbul alamin? Ya, maka Nabi Musa menjawab, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Yaitu Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Artinya al-alamin berarti langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Ya, maka seluruh yang selain Allah disebut dengan alam. Ya, semua selain Allah adalah alam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari satu kata, yaitu rahmat. Rahima yarhamu rahmatan. Sedangkan Rahman dari wazan fa'lan. Adapun Rahim dari wazan fa'il. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada 3 perbedaan yang sangat terlihat. Yang pertama, bahwa Ar-Rahman lebih kuat maknanya daripada Ar-Rahim. Oleh karena itu Allah menyandingkan nama Ar-Rahman dengan makhluk yang paling besar. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Sebagaimana arsy itu meliputi seluruh makhluk, demikian pula rahmat Allah pun meliputi seluruh makhluk. Ya. Sedangkan Ar-Rahim tidak seperti Ar-Rahman dari sisi kekuatan makna. Yang kedua, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman adalah sifatnya, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman dalam bentuk sifat dan nama. Allah berfirman tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Sedangkan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala sebagai melakukan sebutkan ya terkadang sebagai nama, sifat dan juga perbuatan. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah Rahim kepada kaum mukminin. Ya, Allah tidak mengatakan Rahman kepada kaum mukminin tapi Rahim kepada kaum mukminin. Ya, jadi Rahim itu perbuatannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau kita terjemahkan sebetulnya begini. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi. Kenapa? Karena Rahman itu sifat, Maha Penyayang. Rahim itu perbuatan menyayangi. Ya. Dan perbedaan yang ketiga bahwa Rahman hanya milik Allah. Untuk tidak Allah sifati dengannya makhluk. Sedangkan Rahim Allah sifati dengannya makhluk yang lain. Seperti Allah mensifati Rasulullah dengan Rahim dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Wa kana bil mu'minina rahim. Allah mengatakan wa bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah kepada kaum mukminin rauf dan rahim. Allahu a'lam.